Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efek Coriolis. Efek Coriolis, guys. Kelompok kami beranggotakan Lina Alisa Sugianto, Imas Nurjana, saya sendiri, dan Sylvia Pirgianti. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini tentang Coriolis? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, penyebab, dan pemanfaatan. Materi pertama akan dibacakan oleh saudari Sylvia Pirgianti. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian dari Coriolis adalah kecenderungan dari setiap objek yang bergerak pada atau di atas permukaan bumi. Defleksi adalah ke arah kiri dari belahan bumi selatan, sementara di belahan bumi utara itu ke arah kanan dari gerak biasa. Lanjut. Gaspard Coriolis adalah seorang insinyur Prancis menemukan fenomena ini dan juga datang dengan formula matematis untuk menyelesaikannya. Permukaan bumi tidak berputar sama sekali di kutub selatan. Ketepatan rotasi maksimum sepanjang khatulistiwa. Ini adalah alasan mengapa benda bergerak lebih jauh dari arah timur khatulistiwa hanyut, sedangkan yang bergerak lebih dekat ke arah khatulistiwa cenderung melayang ke arah barat. Semua gerakan pada atau di atas permukaan bumi seperti air, angin, bahkan arteri yang ditembakkan di udara atau arus laut untuk pada efek Coriolis itu tunduk pada efek Coriolis. Rumusnya bisa Anda lihat di layar. Nah, bisa Anda lihat ya. Nah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, apa sih penyebab efek Coriolis? Yang paling utama penyebab efek Coriolis itu adalah rotasi bumi. Nah, rotasi bumi dikenal sebagai penyebab utama efek Coriolis. Bumi berputar dalam arah berlawanan arah jarum jam pada porosnya. Dan karena ini, objek bergerak pada atau di atas permukaan lebih dari jarak jauh yang dibelokkan, seperti bergerak ke arah yang berlawanan, dan itu juga pada kecepatannya lebih cepat. Kecepatan rotasi bumi menurun dengan lintang, sementara efek ini meningkat. Nah, efek apa sih? Efek Coriolis, guys. Lupa lagi. Ketika sebuah pesawat terbang di atas khatulistiwa, itu akan terus bergerak tanpa defleksi besar. Namun, jika pesawat terbang bahkan agak jauh dari khatulistiwa, nah, pesawat pasti melayang dan drift maksimal di kutub. Badai tidak pernah terbentuk sepanjang khatulistiwa. Kenapa? Ya, karena tidak terlalu banyak efek Coriolisnya. Badai terbentuk di utara khatulistiwa, berkembang menjadi topan. Ketika mereka mulai berputar dan mendapatkan kekuatan. Selain jarak dari khatulistiwa dan rotasi bumi, nah, kecepatan benda bergerak juga menentukan tingkat efek Coriolis. Nah, cepat objek lebih defleksi. Nah, juga sisi mana khatulistiwa objek menentukan arah pergeserannya. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Lina. Apa sih dampak yang ada di efek Coriolis? Dampak yang paling penting dari efek Coriolis yaitu pada arus laut dan arah angin. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat contoh dari efek Coriolis. Yang pertama yaitu berlayar mencari ikan. Seperti angin bepergian melintasi air laut membantu dalam pembentukan arus laut. Arus laut yang besar beredar di sekitar tekanan tinggi dan daerah hangat yang dibentuk terutama karena defleksi yang disebabkan oleh efek Coriolis.
Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu pembelokan arah pesawat. Jadi, asumsikan bahwa penerbangan melakukan perjalanan dari Los Angeles ke New York. Jika tidak ada rotasi bumi, tidak akan ada efek Coriolis dan pesawat dapat melakukan perjalanan langsung ke timur. Tetapi karena ada efek Coriolis, gerakan pesawat itu harus terus dipantau sehingga sinkron dengan gerakan di bumi. Jika dibiarkan terbang langsung, si pesawat itu tidak akan mencapai suatu tempat di selatan. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada penggunaan energi alternatif. Dampak ini sama juga untuk efek Coriolis. Nah, mungkin segitu saja materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.